Hai sahabat digital, jumpa kembali dengan channel YouTube Fisika Digital. Oke, kita lanjutkan membahas soal UTBK Fisika 2021, materinya tentang listrik statis. Soalnya seperti ini. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 dan muatan titik B berada di X sama dengan 60. Sebuah muatan titik C diletakkan di X sama dengan 12. Jika muatan titik A 1 mikrocoulomb dan gaya listrik yang dialami C 0, berarti muatan titik B-nya berapa mikrocoulomb katanya. Jadi ilustrasi soalnya seperti ini. Titik A berada di X sama dengan 0. Kita gambarkan dulu di sini ininya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ceritanya di sini ada titik A di X sama dengan 0 gitu ya. Di sini ada muatan A. Nah, kita tulis ini muatan A. Kemudian di titik B X sama dengan 60. Titik B di X sama dengan 60, di X sama dengan 60, misalin aja di sini aja ya. Nah, ini ada muatan B katanya. Di X sama dengan 60. Kemudian sebuah muatan titik C diletakkan di X sama dengan 12. Nah, berarti di X sama dengan 12 ada muatan C di sini. Nah, ini muatan C. Nah, kemudian kata soalnya, jika muatan A itu 1 mikrocoulomb, dia positif ya, berarti ini positif. Yang A itu muatannya adalah 1 mikrocoulomb. Nah, kemudian dan gaya listrik yang dialami C 0, berarti artinya apa? Gaya di titik C itu adalah 0. Pertanyaannya adalah muatan titik B berapa? Terus jenisnya apa gitu ya, muatan titik B. Nah, sekarang begini aturannya ya, kalau ini teori singkatnya dulu aja ya. Kalau si muatan ada muatan nih, ini positif. Ini positif. Atau ini negatif, muatan satunya lagi negatif, maka yang resultan gaya atau resultan medan 0 itu ada di antaranya. Berarti di sini. Ada di sini di antaranya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau si muatannya itu salah satunya negatif atau positif? Jadi beda jenis maksudnya. Jadi misalkan ini positif, ini negatif. Kita kalau langsung kasih angka aja ya. Ini bohongan ya, maksudnya misal gitu. Misalkan muatan yang satu ini 4 lah ya, 4. Ini misalkan negatif 8 misal. Nah, ini kan beda jenis. Nah, kalau beda jenis, maka daerah yang resultan gaya atau resultan medan 0 itu ada di sebelah. Sebelah siapa? Di sebelah muatan yang nilainya lebih kecil tanpa melihat tanda negatif positifnya. Jadi kan negatif itu kan hanya negatif 8, ini hanya nunjukin jenis ya, jenis muatannya. Nah, berarti muatannya ini mah 8, negatif itu jenisnya. Berarti yang ini 4. Nah, ini kan 4 lebih kecil. Nah, berarti yang resultan 0 itu ada di sebelah sini ya, di daerah sini gitu, di sebelahnya. Nah, cuman kan di soal ini titik C itu kan ada di antara A dan B. Berarti kalau ada di antara A dan B, mau tidak mau muatan B itu harus positif. Itu harus sejenis dengan muatan A. Soalnya titik nolnya itu ada di antara A dan B. Nah, sekarang kita kan sudah belajar ya. Kalau di sini katanya gaya di C itu 0. Kenapa gaya di C 0? Itu gara-gara C dengan A kan berinteraksi. Kita misalin aja ya, misal aja. Ini bebas aja, C-nya mau negatif boleh, mau positif boleh dimisalinnya. Misalkan C-nya negatif aja misalkan. Ya udah, berarti kalau gitu, kalau C ini kita misalkan negatif, berarti C dengan A tarik menarik. Berarti ke sini dong. Berarti ini ada gaya interaksi antara C dan A. Nah, sekarang C dengan B tarik menarik juga kan? Berarti ini ada gaya interaksi C dengan B. Loh, kenapa resultannya 0? Itu gara-gara gaya C dengan A itu sama dengan gaya C dengan B. Jadi nilai ke kanan sama dengan nilai ke kiri. Gayanya itu ya sama. Makanya resultannya jadi 0. Nah, sekarang gaya C dengan A bagaimana? Rumuskan ini ya. K dikali muatan C dikali muatan A dibagi jarak antara C dengan A dikuadratin gitu sama dengan K dikali muatan C dikali muatan B dibagi
jarak antara C dengan B dikuadratkan. Ini yang samanya kita coret nih. Berarti yang samanya K-nya sama, kita coret. Muatan C-nya juga sama, kita coret. Makanya ketika ada soal seperti ini, muatan C nggak penting ya nilainya berapa. Ujung-ujungnya kan dicoret. Gitu ya, seperti itu. Kemudian muatan A-nya kita masukin 1 katanya. 1 mikrokulum dibagi jarak C dengan A-nya berapa? Jarak C dengan A itu jarak dari sini ke sini ya. Berarti 12. Tapi jangan lupa dikuadratin. Sama dengan muatan B-nya ditanyain ya. Muatan B-nya ditanyakan. Nah sekarang jarak C dengan B. Berarti jarak dari C ke B. Berarti dari sini ke sini nih. Berarti 60 kurangi 12 gitu ya. Berarti 48. Ini 48. Tapi jangan lupa dikuadratin ya. Nah ini kita perkecil dulu ya. Biar ini dibagi 12. Ini jadi 1. Berarti ini jadi 1 kuadrat. Ini dibagi 12 jadi 4 ya. 4 kuadrat. Nah, kemudian kita kali silang. QB dikali 1 jadi QB. 1 dikali 4 kuadrat jadi 16 mikrokulum. Tadi positif ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada request materi fisika lainnya, silakan isi di kolom komentar ya. Jika kalian ingin melihat video-video lain mengenai pembahasan soal UTBK Fisika ataupun materi fisika lainnya, kalian bisa lihat di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru mengenai materi fisika. Jangan lupa juga follow Instagramnya ya. Soalnya selain di YouTube, materi ini juga akan di-share di Instagram. Link Instagram ada di deskripsi. Terima kasih, salam digital.